السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، أعزنا الله وإياكم. Walhamdulillah, kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Dan termasuk di antara nikmat yang besar yang Allah Jalla wa Ala berikan adalah nikmat kesehatan dan kesempatan waktu, sehingga kita pada malam hari ini dapat berkumpul kembali dalam majelis ilmu, majelis yang dimuliakan oleh para malaikat, majelis yang tidaklah sengsara orang-orang yang duduk bersama dengan mereka, majelis yang akan menerangkan hati-hati mereka dan menambah kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan nikmat yang besar, dan ini merupakan wasilah untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, membasahi hati-hati kita dengan ilmu, merupakan jalan menuju surga Allah dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, merupakan hal yang sepantasnya bagi seorang muslim untuk membiasakan dirinya duduk di majelis-majelis ilmiah, pengajian-pengajian yang mengajarkan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita dari pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, karya Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala.
Dan pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas hadis-hadis yang disebutkan Al-Hafidh dalam bab salatil Jumu'ah. Bab yang menjelaskan tentang hukum dan tata cara pelaksanaan salatul Jumu'ah. Dan pada pembahasan terakhir dari pertemuan terakhir kita telah membahas hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang menjelaskan tentang dianjurkannya mereka yang menghadiri salatul Jumu'ah pada saat imam naik ke atas mimbar, dan tatkala al-imam akan memulai khutbahnya, maka dianjurkan bagi para makmum, para hadirin untuk menghadapkan wajah-wajah mereka ke arah al-imam, ke arah khatib, sebagaimana yang diriwayatkan dalam beberapa riwayat yang disebutkan oleh Al-Hafidh rahimahullah ta'ala adalah riwayat At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Meskipun hadis ini hadis yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang kesahihannya dan tentang keabsahannya. Di antara para ulama ada yang menyebutkan bahwa hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang menghadapnya para makmum kepada al-khatib pada hari Jumat adalah hadis-hadis yang tidak sahih. Satu pun dari riwayat-riwayat tersebut. Dan termasuk di antara mereka yang berpendapat demikian adalah At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Beliau yang menyebutkan hadis ini, namun beliau pun yang berpendapat, dan beliau mengatakan wala yasihhu fi hadzal bab an an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam syai'un. Dan tidaklah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam satupun dari riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang hal ini. Demikian pula diriwayatkan dari Ibnu Khuzaimah bahwa beliau meriwayatkan bahwa beliau melemahkan hadis yang menjelaskan tentang hal ini. Namun sebahagian para ulama mereka memandang bahwa hadis-hadis ini memiliki jalur-jalur riwayat yang lain, sehingga saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga hadis ini bisa diamalkan, bisa dijadikan sebagai hujjah dengan dihasankan riwayat tersebut dari berbagai jalan yang menjelaskan tentang hadis ini atau yang semakna dengannya. Oleh karena itu Al-Allamah Al-Albani rahimahullahu ta'ala beliau menyebutkan hadis ini dalam silsilah Al-Ahadits As-Sahihah pada jilid yang kelima, hadis nomor 2080. Hadis nomor 2080. Dan demikian pula yang disebutkan oleh Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala dalam Nailul Awtar, bahwa hadis-hadis ini meskipun tidak sampai kepada tingkatan bisa dijadikan sebagai hujjah, namun riwayat ini telah dikuatkan oleh amalan para ulama ussalaf dan al-khalaf. Yang jelas amalan ini para makmum menghadap kepada imam, pada khatib pada saat berkhutbah, ini merupakan amalan dari para ulama ussalaf. Sehingga hal ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah merupakan amalan yang baik untuk diamalkan.
baik untuk diamalkan. Disebabkan apabila seorang menghadap kepada khatib, yang demikian lebih mendatangkan konsentrasi pada saat kita mendengarkan khutbah. Berpisah, coba pisah. Pindahkan. Satu di sini. Nah, kemudian kita melanjutkan ke hadis yang berikutnya. Berkata Al-Hafidh Abul Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, wa 'anil Hakam ibn Hazm radhiyallahu ta'ala anhu qala, dan dari Al-Hakam bin Hazm radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Hakam bin Hazm radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, syahidna al-jum'ata ma'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kami menyaksikan al-jum'ah. Yang dimaksud adalah salatul jum'ah. Kami menyaksikan, yakni menghadiri salatul jum'ah bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqama mutawakki'an 'ala 'asa aw qausin. Faqama, maka beliau pun berdiri, yakni pada saat beliau berkhutbah, mutawakki'an bersandarkan, mu'tamidan, 'ala 'asa bersandar di atas tongkat, au qausin atau bersandar di atas qaus, busur yang biasanya digunakan untuk memanah. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masih menjelaskan tentang adab dan tata cara pelaksanaan salatul Jumu'ah. Dan ini adalah merupakan hadis yang terakhir yang disebutkan oleh Al-Hafidh rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau ini, Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Dan hadis ini, ma'asyiral muslimin, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidh, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dan ini adalah hadis yang hasan. Dan Ibnu Khuzaimah mensahihkan hadis ini. Demikian pula Ibnu Sakan. Adapun Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, beliau menghasankan riwayat ini. Demikian pula Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dan Al-Hafidh rahimahullahu ta'ala menyebutkan hadis ini secara ringkas. Beliau hanya menyebutkan apa yang ingin beliau jadikan sebagai dalil dan sebagai syahid tentang hukum menggunakan tongkat pada saat khatib sedang berkhutbah. Apakah yang demikian satu amalan yang dianjurkan? Apakah ini sahih dan sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka dengan maksud ini Al-Hafidh rahimahullahu ta'ala menyebutkan hadis Al-Hakam bin Hazm. Al-Hakam bin Hazm Al-Kudafi rahimahullah
Beliau adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam pada saat ditaklukkannya kota Makkah. Ada sebagian pendapat yang menyebutkan bahwa beliau masuk ke dalam Islam pada saat peristiwa perang Yamamah. Adapun ayah beliau Hazn dari Bani Makhzum, Al-Hazn bin Abi Wahab Al-Makhzum. Dan hadis ini disebutkan oleh Abu Daud rahimahullahu taala dari jalur Syihab bin Khirash dari Syuaib bin Ruzaiq At-Taifi. Beliau mengatakan jalastu ila rajulin lahu suhbah min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yuqalu lahu Al-Hakam ibn Hazn Al-Kulafi. Kata Syuaib At-Taifi, aku duduk bersama seseorang yang orang ini pernah bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bernama Al-Hakam bin Hazn Al-Kulafi. Al-Kulafi, Al-Hakam bin Hazn radhiyallahu anhu ini, beliau hanya diketahui memiliki satu hadis, yaitu hadis yang sedang kita baca ini. Ini satu-satunya hadis Al-Hakam bin Hazn yang beliau riwayatkan, dan tidak diketahui beliau memiliki riwayat yang lain dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Syuaib, ketika aku duduk bersama Al-Hakam bin Hazn Al-Kulafi, fa ansha'a yuhaddithuna, maka Al-Hakam bin Hazn ini pun memberitakan hadis kepada kami. Lalu beliau mengatakan, wafattu ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sabi'a sab'a atau tasi'a tis'ah. Aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan. Aku di antara 7 orang atau aku di antara 9 orang. Ini apakah beliau berjumlah 7 atau berjumlah 9 orang? Fadakhalna alaihi faqulna, lalu kami pun mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, masuk ke tempat Nabi alaihi salatu wasallam, dan kami berkata, ya Rasulullah, zurnaka fad'u lana bi khair. Wahai Rasulullah, kami berziarah kepadamu, maka doakanlah kebaikan untuk kami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jamuan kepada mereka dengan kurma. Lalu kata Al-Hakam bin Hazn, fa'aqamna biha ayyaman syahidna fiha al-jum'ah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kami pun tinggal beberapa hari di mana kami menyaksikan salatul Jumaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, faqama mutawakki'an ala 'asa aw qausin. Maka beliau pun, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdiri pada saat beliau berkhutbah dengan bersandar di atas tongkatnya ataukah busurnya. Di atas tongkatnya ataukah busurnya. Fahamidallaha wa asna alaihi kalimatin khafifatin tayyibatin mubarakat. Dan pada khutbah tersebut beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat yang ringan, yang baik dan penuh berkah. Dan di antara yang beliau sampaikan ketika itu, kata Al-Hakam bin Hazn, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyuhan nas, innakum lan tutiqu aw lan taf'alu kullama umirtum bih
walakin saddidu wa yassiru. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian tidaklah mampu untuk melakukan semua apa yang diperintahkan kepada kalian. Namun hendaknya kalian berusaha untuk istiqamah dan hendaknya kalian berusaha untuk selalu memberi kemudahan, mengamalkan apa yang mampu kalian amalkan dari apa yang diperintahkan kepada kalian dari perintah Allah atau perintah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini kelengkapan atau riwayat yang sempurna yang disebutkan dalam riwayat Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Yang menjadi inti dari hadis ini adalah yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa Al-Hakam bin Hazm radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan syahidna al-jum'ah ma'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kami menghadiri salatul Jum'ah. Penyebutan kami menunjukkan jumlah yang banyak. Al-Hakam bin Hazm bersama dengan yang lainnya. Mereka menghadiri salatul Jum'ah bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqama mutawakki'an ala 'asa aw qausin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pun berdiri mutawakki'an ala 'asa aw qaus. Beliau berdiri pada saat berkhutbah dengan bersandar di atas tongkat ataukah busurnya. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah menjelaskan kepada kita bahwa kebiasaan khutbah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau melakukannya dalam keadaan berdiri. Dan inilah yang seharusnya dilakukan oleh para khutbah. Dan telah kita sebutkan sebelumnya hadis Jabir radhiyallahu taala anhu tentang sifat khutbah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa beliau tidaklah duduk kecuali duduk tersebut menjadi perantara antara khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Maka selama khatib mampu berkhutbah dalam keadaan berdiri, maka itulah yang wajib yang seharusnya diamalkan. Wa khairul hadi hadi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebaik-baik bimbingan dan petunjuk adalah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa termasuk di antara amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau berkhutbah dengan bersandar kepada sesuatu. Dan disebutkan dalam riwayat ini beliau bersandar pada tongkatnya atau pada busurnya. Dalam riwayat yang lain hadis Al-Bara disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berkhutbah ya'tamidu ala anazatin lahu. Beliau bersandar kepada anazah. Yang dimaksud anazah yakni al-harbatus saghirah, tombak yang kecil. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan menggunakan tongkat atau yang semisalnya. Maka ini menunjukkan bahwa hal yang demikian termasuk di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun terjadi perselisihan di kalangan para ulama, tentang sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan tongkat pada saat berkhutbah. Apakah beliau menggunakan tongkat pada saat berkhutbah
disebabkan karena tubuh beliau yang semakin berat, sehingga beliau membutuhkan sesuatu untuk bersandar di atasnya, bersandar kepadanya pada saat beliau berkhutbah. Sehingga para ulama yang berpendapat demikian, mereka mengatakan bahwa menggunakan tongkat pada saat berkhutbah bukanlah sesuatu yang sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kapan beliau membutuhkan, hubungannya dengan hajat, kebutuhan, disebabkan karena kesulitan seseorang, mungkin disebabkan karena berat badan atau yang semisalnya, maka dia pun merasa lebih baik untuk bersandar kepada sesuatu dari tongkat atau yang semisalnya. Namun jika tidak dibutuhkan, khatib adalah seorang yang mampu berdiri tanpa menggunakan tongkat, maka mereka berpendapat bahwa yang demikian diperbolehkan pula, dalam artian menggunakan tongkat hubungannya dengan al-hajah, kebutuhan. Jika dibutuhkan maka seorang menggunakan tongkat, dan jika tidak dibutuhkan maka tidak menggunakan tongkat pun tidak mengapa. Yang demikian dikuatkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dan yang lainnya dari para ulama, sehingga mereka mengatakan bahwa menggunakan tongkat pada saat khutbah bukanlah sesuatu yang sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian dari kalangan para ulama juga mereka menjelaskan bahwa apa yang disebutkan oleh Al-Hakam bin Hazm radhiyallahu taala anhu, bahwa pada saat beliau berkhutbah beliau bersandar kepada tongkat ataukah busur, ini menunjukkan bahwa ini termasuk amalan yang disunnahkan. Sebab asal hukum dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah uswah yang dianjurkan untuk dicontoh, diikuti oleh umatnya. Dan disebutkan oleh Al-Hakam bin Hazm bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pada saat beliau berkhutbah bersandar kepada tongkat. Maka cukuplah satu hadis ini menyebutkan tentang dianjurkannya dan disunnahkannya memakai tongkat atau yang semisalnya yang digunakan untuk bersandar pada saat berkhutbah. Pada saat berkhutbah. Dan ini yang dikuatkan oleh para ulama, termasuk diantaranya As-San'ani rahimahullahu ta'ala dalam Subulus Salam. Dan tentunya memakai tongkat atau yang semisalnya pada saat berkhutbah, yang demikian lebih menunjukkan ketenangan al-khatib, seorang khatib pada saat berkhutbah, sehingga tangannya tidak kesana kemari. Tangannya tidak kesana kemari. Jika dia memegang, maka biasanya yang demikian lebih konsentrasi dan lebih menenangkan dan lebih mampu untuk menyampaikan apa yang hendak dia sampaikan dari nasihat-nasihatnya kepada para hadirin pada sholatul Jum'ah tersebut. Ada sebagian para ulama yang menyebutkan bahwa termasuk di antara yang dianjurkan bagi khatib adalah menggunakan atau bersandar kepada pedang atau yang semisalnya. Ini disebutkan oleh sebagian para fuqaha, dan mereka mengkiaskan hal tersebut dengan hadis Al-Hakam bin Hazm dan yang semisalnya yang menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan bersandar kepada tongkatnya.
Lalu kata mereka, juga termasuk di antara amalan yang dianjurkan bersandar kepada pedang atau yang semisalnya, samurai atau yang semisalnya, apa saja dari benda-benda tajam. Dari benda-benda tajam. Alasan mereka bahwa khatib melakukan hal tersebut dengan tujuan untuk menampakkan keberanian, kejantanan kaum muslimin di hadapan musuh-musuhnya, dan untuk menjelaskan kepada mereka bahwa Islam ini mensyariatkan jihad. Islam adalah agama yang memerintahkan untuk berjihad dan berperang. Sehingga mereka mengatakan dianjurkan seorang menggunakan pedang pada saat berkhutbah. Akan tetapi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, pada hakikatnya tidak ada satupun hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang dianjurkannya bersandar kepada pedang atau yang semisalnya. Tidak ada hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang dianjurkannya bersandar kepada pedang atau yang semisalnya pada saat berkhutbah di hari Jumat. Adapun yang mereka sebutkan bahwa tujuannya adalah untuk menampakkan kejantanan kaum muslimin di hadapan musuh-musuhnya, ini juga tidak benar. Seorang khatib ketika dia berkhutbah, di hadapannya siapa? Orang-orang kafir atau musuh-musuh Islam? Atau di hadapan khatib kaum muslimin? Jangan sampai khatib datang membawa pedang yang takut justru kaum muslimin, bukan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, tidak ada sunnahnya. Bahkan ada juga yang sampai mengkiaskan dengan senjata-senjata modern. Kalau dulu seorang berkhutbah dengan pedang, maka sekarang seorang berkhutbah dengan pistol misalnya, atau dengan apa itu, senjata, ya, AK-47 atau yang lainnya, dengan alasan kias pada pedang. Subhanallah, dikiaskan pada pedang dikiaskan kepada tongkat. Ini tidak sepantasnya dan bukan pada tempatnya mengkiaskan hal tersebut. Sebab seseorang bersandar kepada tongkat pada saat berkhutbah, tujuannya bukan seperti yang mereka sebutkan, untuk menampakkan kejantanan kaum muslimin, keberanian kaum muslimin di hadapan orang-orang kafir. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, yang sahih dalam hal ini tidak dianjurkan seorang menggunakan senjata tajam atau bersandar kepada pedang dan yang semisalnya pada saat berkhutbah. Namun tujuan dari khutbah tersebut, seseorang bersandar kepada tongkat dan yang semisalnya, tujuannya adalah agar kemudian khatib itu lebih merasa tenang pada saat berkhutbah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Alhamdulillah, dengan demikian selesai pula penjelasan kita dari hadis-hadis yang terdapat di dalam bab salat al-Jum'ah dari kitab Bulughul Maram. Yang setelahnya Al-Hafiz akan menyebutkan hadis-hadis di dalam bab salatul khauf yang menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan salat al-khauf, salat dalam kondisi pertempuran dan yang semisalnya. Namun sebelum kita masuki bab tersebut,
kita ingin menyebutkan apa yang dijelaskan oleh Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Ajwibah An-Nafi'ah pada bahagian akhir, di mana beliau menyebutkan bid'ah seputar pelaksanaan salat al-Jum'ah. Hal ini saya melihat penting untuk kita sebutkan dan kita bacakan kepada kaum muslimin, agar kemudian kaum muslimin berhati-hati dan memahami bahwa banyak sekali praktek-praktek salatul Jum'ah yang dilakukan oleh kaum muslimin di berbagai belahan dunia menyelisihi petunjuk dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan itu sering kita mendapatkan. Dan biasanya masing-masing daerah memiliki tata cara tersendiri, atau bid'ah yang berbeda dengan bid'ah yang dilakukan oleh kaum muslimin yang berada di daerah yang lain atau di negeri yang lainnya. Masing-masing punya bid'ah tersendiri, tata cara tersendiri dalam pelaksanaan salatul Jum'ah. Bagi seorang muslim yang tidak memiliki ilmu, tentu mereka akan kebingungan tentang apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin tersebut. Apakah ini benar dianjurkan, atau jangan-jangan ini hanyalah merupakan perbuatan muhdats yang diada-adakan, yang tidak ada contohnya dan bimbingannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah alaihi salatu wasallam mengingatkan tentang tidak diperbolehkannya seseorang melakukan satu amalan yang muhdats, amalan yang baru, inovasi baru dalam beragama, dalam mengamalkan Islam, yang tidak dicontohkan dan tidak berdasarkan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd." Barang siapa yang melakukan atau mendatangkan satu perkara yang baru yang sama sekali tidak diajarkan dari Islam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Dalam riwayat yang lainnya, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa radd." Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada contohnya, tidak ada bimbingannya dari kami, maka amalan tersebut tertolak, tidak diterima. Jangan sampai kemudian seorang muslim bersungguh-sungguh dalam satu amalan, dia menyangka bahwa itu amalan ketaatan, ternyata dia terjatuh dalam perbuatan bid'ah, sehingga amalan tersebut tidak dicatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting sekali kita mengetahui dan memahami perkara-perkara bid'ah tersebut, bukan untuk melakukan dan menghidupkannya, namun tujuannya adalah untuk menjaga diri, waspada, agar kemudian kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan bid'ah tersebut. Seorang penyair mengatakan, "Araftu syarra la li syarr, lakin li tawaqqih, wa man la ya'rifu syarra min al-khair yaqa fih." Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukannya, namun untuk menjaga diri, waspada, agar tidak terjatuh ke dalamnya. Barang siapa yang tidak mengetahui keburukan dari kebaikan, maka dia akan terjatuh ke dalam keburukan tersebut. Meskipun di sini Syekh Al-Albani rahimahullah taala beliau menyebutkan poin-poin tentang bid'ah dalam pelaksanaan salatul Jum'ah, dan di sini beliau menyebutkan ada 75 poin. 75 poin. Dan tentu beliau tidak memaksudkan di sini untuk memberi batasan jumlah tersebut. Masih ada lagi bid'ah yang lainnya yang tidak disebutkan oleh beliau,
yang nanti ya pada saat kita akan membaca insyaallah taala mungkin kita akan menyinggung sedikit tentang bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh kaum muslimin dan bahkan ada di sekitar kita yang sama sekali tidak berdasarkan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini beliau menyebutkan tentang bid'ah-bid'ah seputar hari Jumat, ya, termasuk di antaranya tata cara pelaksanaan salat al-Jum'ah. Termasuk di antara bid'ah yang boleh sebutkan yang pertama at-ta'abbudu bi tarki safar yaum al-jum'ah. Beribadah dengan meninggalkan safar pada hari Jumat. Yakni yang dimaksud oleh beliau adalah pada saat tidak hari Jumat. Ada sebagian orang menganggap tidak melakukan safar pada hari Jumat itu adalah amalan yang diperintahkan. Hal yang demikian termasuk ibadah. Padahal yang demikian tidak benar. Sama sekali tidak benar. Barang siapa yang ingin melakukan safar, silahkan. Kapan saja dia hendak bepergian, kemana saja silahkan. Meskipun pada hari Jumat. Meskipun pada hari Jumat. Meskipun sebelum pelaksanaan sholatul Jum'ah. Dia ingin safar, tidak ada larangan sama sekali. Sehingga beliau menyebutkan bahwa termasuk di antara keyakinan bid'ah menganggap bahwa tidak diperbolehkan safar pada hari Jumat. Dan di sini beliau menyebutkan riwayat yang disebutkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dalam Al-Musannaf dari Salih bin Kaysan. أن أبا عبيدة خرج يوم الجمعة في بعض أسفاره ولم ينتظر الجمعة. Bahwa Abu Ubaidah yang zahir yang dimaksud adalah Ibnu Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah bahwa beliau keluar pada hari Jumat pada sebagian safar beliau dan beliau tidak menunggu untuk ditegakkannya salatul Jumat. Dan sanad ini kata Syekh Al-Albani sanadnya bagus, jayyid. Maka di sini menunjukkan bahwa para ulama salaf pada saat mereka hendak safar, mereka safar tanpa harus menunggu ditegakkannya salatul Jum'ah terlebih dahulu. Demikian pula diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Muhammad bin Hasan dalam As-Sairul Kabir Al-Baihaqi dari Umar bahwa beliau berkata al-jumu'atu la tamna'u min safarin. Al-jumu'atu la tamna'u min safarin. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa salat Jumat itu tidak mencegah seseorang apabila dia hendak melakukan safar. Jika dia hendak melakukan safar, maka hari Jumat tidak mencegah dia untuk melakukan hal tersebut. Dan sanad riwayat ini adalah sanad yang sahih. Nah, dan banyak lagi diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dari segolongan para ulama as-salaf. Adapun hadis yang diriwayatkan dengan lafaz man safara ba'da al-fajr yawm al-jum'ah da'a alaihi malaka. Barang siapa yang melakukan perjalanan safar setelah subuh, salatul fajr pada hari Jumat, maka dua malaikatnya akan mendoakan keburukan atasnya. Barang siapa yang melakukan safar setelah subuh pada hari Jumat, maka dua malaikatnya akan mendoakan kejelekan atasnya. Hadis ini adalah hadis yang dhaif. Didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah al-hadis ad-dhaifah nomor 216 dan 217. Yang kedua, bid'ah yang kedua, ittikhaduhu yauma utlah. Menjadikan hari Jumat hari libur. Menjadikan hari Jumat sebagai hari libur. Hari yang tidak bekerja sama sekali. Dan ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, pada hakikatnya termasuk di antara perbuatan tasyabbuh, menyerupai Yahudi dan Nasara.
Orang-orang Yahud, mereka berkeyakinan bahwa hari istirahat, hari Id mereka, hari raya mereka adalah hari Sabtu. Sehingga karena itu hari raya, maka mereka menjadikan itu sebagai hari istirahat mereka. Meninggalkan amalan sama sekali. Libur. Tidak bekerja. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan bahwa kebiasaan orang Yahudi ini dibangun di atas keyakinan mereka bahwa Allah beristirahat pada hari Sabtu. Jadi kalau Allah istirahat hari Sabtu, tidak bekerja, mereka juga mau ikut-ikutan istirahat. Subhanallah. Kaum Nasara menjadikan Id mereka pada hari Ahad, pada hari Minggu. Itu hari raya mereka. Nah, kaum muslimin tidak mau kalah bersaing. Maunya juga berlibur seperti liburnya Yahudi dan Nasara pada hari-hari raya mereka. Ada hari-hari raya mereka. Sehingga mereka pun menjadikan hari Jumat sebagai hari libur. Tidak ada pekerjaan sama sekali. Libur kerja. Tidak ada kegiatan. Dan ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, para ulama menggolongkan termasuk dalam jenis tasyabbuh. Menyerupai orang-orang kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam riwayat Abdullah bin Umar, riwayat Abu Dawud, riwayat Imam Ahmad, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyelisihi, yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk di antara mereka. Nah, lebih parah lagi, lebih parah lagi kondisi sebagian kaum muslimin, termasuk di antara negeri kita ini. Benar-benar mereka telah terjatuh dalam penyerupaan kepada orang-orang kafir. Bukannya libur pada hari Jumat, liburnya seperti liburnya kaum Yahudi dan Nasara. Hari Sabtu dan hari Ahad. Hari Sabtu dan hari Ahad. Nah, kaum muslimin, pegawai, karyawan, siapa saja, secara umum, mayoritas, menjadikan hari libur mereka hari Sabtu dan hari Ahad, atau hari Ahad saja. Dan ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah juga merupakan bentuk tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Allahul musta'an. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau telah menyampaikan dan memberitakan bahwa di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang mengikuti langkah-langkah orang-orang Yahudi dan Nasara. La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu juhra rabbin la dakhaltumuh. Kalian pasti akan mengikuti langkah orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai walaupun mereka masuk ke dalam lubang biawak. Lubang biawak itu terlalu kecil, kepala manusia dimasukkan ke dalam nggak bisa. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menggambarkan bahwa dalam kondisi yang paling sulit pun dari kebiasaan-kebiasaan Yahudi dan Nasara akan ada di antara umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan mengikuti mereka. Ini peringatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita berusaha, ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, kondisi negeri kita sekarang ini subhanallah benar-benar sudah terkontaminasi dengan kebiasaan Yahudi dan Nasara, kebiasaan orang-orang kafir.
Yang kita kenal hari libur itu hari Sabtu atau hari Ahad. Ya. Sehingga ketika seorang ingin merubah ke hari yang lain, subhanallah, sulit sekali. Karena ada hubungannya dengan irtibatat, dengan kantor-kantor atau dengan yang lainnya. Subhanallah. Penanggalan yang kita kenal penanggalan Masehi. Januari, Februari, Maret, April. Kalau ditanya penanggalan Hijriah, bingung. Kita bulan apa sekarang? Bulan apa ini? Di bulan apa ini? Ramadan? Belum. Sya'ban. Biasanya kalau Sya'ban baru tahu, karena sudah mendekati Ramadan. Tahunnya itu Sya'ban, Ramadan, Muharram, Dzulhijjah, karena ada haji. Ya. Ini secara umum. Tanggalnya tanggal berapa? Bingung juga. Tapi kalau di tanggal Masehi, Masya Allah, langsung jawab. Hari ini tanggal berapa? 20 berapa sekarang? 22. Langsung tahu. Bulan apa? Bulan. Dengan cepat seorang menjawab. Tapi kalau ditanya tanggal berapa Hijriah? Apalagi kalau ditanya tanggal berapa kamu lahir? Tanggal berapa Hijriah? Mungkin kalau kita bertanya kepada yang hadir, saya nggak tahu ada nggak yang tahu tanggal Hijriahnya. Ya, hampir tidak ada. Kenapa? Karena subhanallah, kita terbawa dengan kebiasaan di sebuah negeri. Nah, catatan akta kelahiran semua tanggal Masehi semua. Nah, sekolah demikian pula. Subhanallah. Maka ini ma'asyarakat rahimakumullah merupakan pengaruh dari orang-orang kafir. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Kita berusaha semampu kita hidupkan kembali ya penanggalan Hijriah yang telah dimatikan oleh kaum muslim itu sendiri. Jika memungkinkan kita menaruh tanggal Hijriah, kemudian taruh di bawahnya Masehi, yang Hijriah yang di atas. Kemudian kasih di bawahnya Masehi. Nah, agar kemudian kaum muslimin terbiasa, mereka kembali mengingat bahwa perhitungan Hijriah itulah yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah penanggalan kaum muslimin. Penanggalan ibadah mereka semua tergantung pada perhitungan Hijriyah. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Adapun menjadikan hari Jumat sebagai hari libur, apabila dia menjadikan ini sebagai ibadah, menganggap ini adalah merupakan bentuk ibadah, maka ini merupakan bentuk tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Ya. Menyerupai orang-orang kafir. Yang kedua, apabila seseorang menjadikan hari Jumat tersebut ya, berlibur atau istirahat, namun tidak berkeyakinan itu sebagai ibadah, dan tidak berniat untuk pengagungan terhadap hari Jumat tersebut, sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasara yang mengagungkan hari-hari raya mereka dengan istirahat dan berlibur, maka dia tidak meyakini demikian, tapi hanya sekedar untuk beristirahat karena lelah kan, lelah. Nah, karena dia mungkin bekerja hari Sabtu, mulai dia bekerja Ahad dan seterusnya, hari Kamis lelah, dia pengen istirahat, ada istirahat dalam sepekan itu, maka beristirahatlah dia pada hari Jumat, bukan karena berkeyakinan bahwa itu adalah bentuk pengagungan dengan cara yang demikian. Maka kata para ulama yang demikian boleh, meskipun
Ya, sebaiknya, meskipun sebaiknya mengganti di hari yang lain. Hari Kamis misalnya. Karena di dalam Islam, akhir dari pekan itu adalah Kamis, bukan Jumat. Jumat itu awal hari. Jumat itu awal hari. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Ya, awal harinya. Nah ini ma'asyar ikhwah rahimakumullah. Al-Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan balaghani anna ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu yakrahuna ay yatruka ar-rajulu al-amal yawm al-jum'ah kama tarakat al-yahud wan nasara al-amal fi as-sabt wal ahad. Kata Imam Malik, telah sampai berita kepadaku bahwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka membenci seseorang meninggalkan pekerjaannya di hari Jumat. Sebagaimana kaum Yahudi dan Nasara meninggalkan pekerjaannya pada hari Sabtu dan Ahad. Asbagh dari Al-Malikiyah, beliau mengatakan, man taraka al-amal istirahatan fala ba'sa bihi. Wa amma istinanan fala khaira fihi. Barang siapa yang meninggalkan bekerja pada hari Jumat karena ingin beristirahat, lelah, maka tidak mengapa kalau dengan tujuan ini. Tapi siapa yang meninggalkan pekerjaannya pada hari Jumat dan menganggap itu sebagai salah satu bentuk ibadah pengagungan hari Jumat, maka tidak ada kebaikan padanya. Tidak ada kebaikan padanya. Al-Kharaji ketika menjelaskan ucapan Asbagh ini, maka dia mengatakan ayyukrahu tarkul amali yawmal jum'ah idza tarakahu ta'ziman kama yaf'aluhu ahlul kitab li sabtihim wa ahadihim. Yaitu dibenci meninggalkan pekerjaan pada hari Jumat apabila dia meninggalkannya dalam bentuk pengagungan hari tersebut, sebagaimana ahlul kitab mereka mengagungkan hari Sabtu dan hari Ahadnya mereka. Wa amma tarkuhu lil istirahah fa mubah. Lalu kata beliau, adapun ketika dia meninggalkan pekerjaannya karena untuk beristirahat, maka ini adalah perkara yang boleh, mubah. Wa tarkuhu lil ishtighal bi amri al-jum'ah min tanzif wa nahwihi fa hasanun yuthabu alaihi. Adapun meninggalkannya karena menyibukkan diri persiapan menghadapi hari Jumat, membersihkan dirinya, mandi, berpakaian yang rapi dan yang semisalnya, maka ini adalah perkara yang bagus yang dia akan diberi pahala karenanya. Walhasil dari penjelasan ini, ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, tentunya pada hari Jumat seseorang dianjurkan untuk bersiap-siap menghadapi sholatul Jumat, sehingga pada hari tersebut seorang dianjurkan untuk mempersiapkan. Pada hadis-hadis sebelumnya kita telah sebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang keutamaan seseorang yang mendatangi masjid pada waktu yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan seterusnya, masing-masing mendapatkan pahala. Semakin cepat dia mendatangi masjid, maka semakin besar pula sedekah dan pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sehingga apabila dengan tujuan ini tidak mengapa. Ya. Dia khawatir misalnya jangan sampai dia bekerja, dia akan terlambat atau dia kurang persiapan untuk menghadapi sholatul Jumat. Nah,
Sebab kadang-kadang sebagian pedagang kebablasan. Ya. Karena banyaknya pelanggan terus terbawa sampai mendekati salatul Jumat. Ya. Maka jika dia ingin bersiap-siap tidak ada masalah. Nah, namun meninggalkan pada hari Jumat seluruhnya tanpa pekerjaan, ini pada hakikatnya kurang baik. Ya. Dia bisa, misalnya dia bekerja, dia membuka tokonya setelah salatul Jumat. Nah, kembali bekerja. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardh." Apabila telah ditegakkan salatul Jumat, menyebarkannya di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah. Dan silahkan kalian mencari keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Nah, sehingga hari Jumat tersebut tetap saja hari di mana kaum muslimin tetap melakukan kegiatannya. Tetap melakukan kegiatannya. Nah, ya, adapun secara seluruhnya seharian penuh tanpa pekerjaan, ya, tanpa ada kegiatan, maka ini dikhawatirkan jangan sampai seorang terjatuh ke dalam perbuatan tasyabbuh, menyerupai al-Yahud wan Nasara. Nah, jika seorang subhanallah terpaksa dia harus berlibur, cari hari yang lain. Jika dia tidak ada hubungan misalnya dengan kantor atau yang semisalnya, dia bebas. Kapan dia buka, kapan dia tutup, terserah dia. Maka dia mencari hari yang lain, misalnya hari Kamis. Ya, dia beristirahat. Sehingga dia terhindar dari perbuatan tasyabbuh dengan orang-orang Yahudi dan Nasara. Nah, adapun dia memungkinkan berlibur di hari-hari yang lain, tapi dia tetap saja menjadikan hari Sabtu atau hari Ahad sebagai hari liburnya, dalam keadaan memungkinkan bagi dia untuk menghindari itu, maka dia terjatuh ke dalam apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk di antara mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memelihara iman kita dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang istiqamah di atas agamanya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Apakah ada batas bagi seorang waktu bagi orang yang sahur? Tolong jelaskan. Batasnya adalah adzan. Batasnya adalah adzan. Yang kedua, adzan yang menunjukkan masuknya waktu subuh. Adapun istilah imsak, ini tidak ada sunnahnya sama sekali. Tidak ada dalil dari Al-Quran atau dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah wajib untuk salat Jumat bagi orang yang baru selesai safar, yang di waktu itu azan dikumandangkan padahal dia ingin istirahat? Ya, tergantung keadaannya. Dia pulang dari safar. Apakah dia dalam kondisi sehat yang memungkinkan bagi dia untuk salat Jumat? Jika dia dalam kondisi sehat, maka dia wajib mendatangi salat Jumat. Namun apabila dia pulang dari safar dalam kondisi sakit yang membuatnya tidak mampu untuk menegakkan salat al-jamaah atau salatul jumaah, maka dia ma'dzur. Dia diberi udzur disebabkan karena sakitnya tersebut. Wallahu a'lam. Jika ada seorang salat sunnah dan dia lupa untuk sujud yang kedua pada rakaat pertama, lalu dia ragu apakah dia sujud kedua atau belum, dan dia sangat ragu, apa yang dia harus lakukan?
Kapan sujud sahwi? Jika dia ragu apakah dia telah sujud yang kedua ataukah dia hanya melakukan satu sujud, maka dalam hal ini ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, apabila dia masih dalam kondisi di rakaat tersebut dan dia masih dalam keadaan duduk, dalam artian memungkinkan bagi dia untuk mendatangkan sujud pada saat itu. Misalnya dia sujud, ini di rakaat yang pertama. Kemudian ketika dia hendak bangkit, dia sudah lupa apakah ini sujud yang pertama atau yang kedua. Nah, dia lupa. Maka asal hukumnya dia menjadikan itu sujud yang pertama. Sehingga dia duduk lagi, kemudian sujud lagi yang kedua. Sujud lagi yang kedua. Kemudian nanti dia sujud sahwi setelah salam. Adapun ketika dia ragu apakah di rakaat yang pertama tadi dia melakukan satu sujud atau dua sujud, dia ragu, ya, dan keadaan tersebut telah dia lewati, dia sudah berada di rakaat yang kedua atau tiga, dan keraguan tersebut muncul, maka dalam hal ini dia mengulangi satu rakaat. Dia mengulangi satu rakaat, kemudian diakhiri dengan sujud sahwi. Sebab sujud yang pertama dan sujud yang kedua merupakan bagian dari rukun salat. Maka dia harus mengulangi satu rakaat. Dia harus mengulangi satu rakaat tersebut. Ini dua keadaan seseorang yang ragu. Namun ma'asyiral rahimakumullah, hendaknya kita berhati-hati dari satu penyakit yang disebut penyakit waswas. Selalu timbul keraguan. Selalu timbul keraguan pada dirinya pada saat melakukan sesuatu. Waswas ini ma'asyiral rahimakumullah dari syaitan. Ya. Sehingga seorang apabila ghalaba ala dhannihi, ya, sudah ada kemungkinan besar bahwa dia berada di rakaat yang pertama atau rakaat yang kedua, maka dia dibangun di atas persangkaannya yang kuat, ya, dan meninggalkan waswasah. Karena ada sebagian kaum muslimin tertimpa penyakit waswas dalam mengamalkan sekian banyak ibadah pada saat bersuci atau sholat atau yang semisalnya. Di antara mereka ada yang bersuci berkali-kali dia berwudu, ya, dengan alasan bahwa tadi wudunya tidak sempurna, dia belum menyempurnakan membasuh tangan atau membasuh wajah atau membasuh kaki dan semisalnya, lalu dia ulangi lagi dari pertama. Terus dihinggapi penyakit waswas. Di antara mereka ada yang waswas dalam salatnya, selalu merasa ada sesuatu yang keluar dari duburnya. Dia selalu merasa seperti kentut, padahal tidak ada sama sekali. Maka ini waswas, dan tinggalkan waswas itu ma'asyiral rahimakumullah, karena itu dari syaitan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sampai di sini insyaallah. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.